Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan mata kuliah penyediaan air minum 2. Kita akan melanjutkan pembahasan terkait dengan rencana perluasan atau pengembangan SPAM, Sistem Penyediaan Air Minum. Kalian bisa baca beberapa referensi yang tampak pada halaman depan ini atau bisa cari referensi yang lain. Oke, berdasarkan Undang-Undang Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum atau SPAM, itu terdiri dari dua hal. Yang pertama pengelolaan SPAM dan yang kedua adalah pengembangan SPAM. Untuk pengelolaan spam itu sudah sempat kita bahas pada pertemuan sebelumnya, yaitu yang pertama terkait dengan operasi dan pemeliharaan ya. Bagaimana melakukan operasional, misalnya di setiap tahapan apa saja harus dilakukan dan bagaimana memeliharanya agar unit-unit pengolahan tersebut dapat digunakan dalam jangka waktu yang lama. Lalu terkait dengan perbaikan pengembangan sumber daya manusia, misalnya saja teknologinya meningkat ataupun kapasitasnya meningkat, tentu perlu dikembangkan sumber dayanya agar sesuai dengan ya, hasil keluaran yang diharapkan. Dan pengembangan kelembagaan, ya kalau kelembagaan ini adalah siapa yang melaksanakan pengolahan spam. Biasanya adalah perusahaan daerah air minum. Perusahaan daerah air minum biasanya di bawah kabupaten kota, tetapi ada juga yang misalnya penyelenggaraan spam-nya itu adalah regional atau provinsi. Nah, oleh karena itu secara kelembagaan tentu harus ada yang mengerjakan. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan bahas terkait dengan pengembangan spam ya. Apa itu pengembangan spam? Adalah kegiatan yang dilakukan terkait dengan ketersediaan sarana dan prasarana spam dalam rangka memenuhi kuantitas, kualitas, dan kontinuitas. Nah, jadi kita mengembangkan spam itu agar terpenuhi kuantitasnya dulu, setelah itu kualitas, dan juga jangan sampai lupa kontinuitas. Kalau kuantitas itu adalah terkait dengan jumlah, maka berkaitan dengan proyeksi penduduk. Kira-kira kalau misalnya berdasarkan rencana induk spam itu adalah 15-20 tahun ya. Kalau kualitas tentu berdasarkan Permenkes tahun 2010 ya. Ada parameter-parameter yang tertera di sana, maka kita tinggal follow saja. Dan kontinuitas adalah memastikan bahwa selama 24 jam itu perlu memastikan bahwa penyediaan air minum tersebut stabil. Oleh karena itu, kalau kontinuitas makanya kita bisa menghitung kapan jam puncak, kapan penggunaannya maksimal. Misalnya pada jam-jam tertentu penggunaan air itu lebih meningkat. Misalnya saja kalau pagi hari atau sore hari ya, karena mandi ataupun siapan untuk kerja ataupun persiapan buat kuliah, sekolah dan seterusnya anak-anak. Lalu juga misalnya kadang-kadang cuci motor mungkin pagi-pagi dan seterusnya ya. Jadi aspek kuantitas, kualitas dan kontinuitas. Jadi pengembangan spam itu meliputi apa saja? Bisa pembangunan yang baru, yang kedua peningkatan, dan yang ketiga adalah perluasan. Nah, kalau pembangunan yang baru adalah kata kuncinya sebelumnya tidak ada, menambah sarana dan prasarana yang baru. Jadinya, misalnya di Samarinda ini, unit yang sudah existing, misalnya yang sudah ada, misalnya kalau di daerah Samarinda Ulu dan Samarinda Sungai Kunjang, itu adalah unit IPA Cendana di Jalan Cendana. Kalau yang wilayah ke Samarinda Ilir dan kota itu ada namanya IPA Milono ya, yang pusat Trita Kencana. Kalau yang di Samarinda seberang ada yang salah satu yang baik itu adalah IPA Gunung Lipan. Jadi ada beberapa IPA yang ada. Misalnya sekarang di wilayah Palaran mungkin mau dibuat yang baru. Nah, maka dia adalah pengembangan spam tipe pembangunan yang baru ya. Sebelumnya tidak ada sehingga menambah sarana atau prasarana yang baru. Bisa juga pengembangan spam itu adalah peningkatan. Peningkatan itu adalah penambahan kapasitas dan atau volume dari sarana prasarana spam yang tersedia baik sebagian ataupun keseluruhan. Misalnya yang pernah terjadi adalah IPA unit Cendana karena kebanyakan penduduk Samarinda itu daerah Samarinda Ulu, Kunjang dan seterusnya. Pengembangan kota itu kan ke arah sana ya. Kalau Samarinda Sungai Kunjang itu ke arah Lobakung. Sebelumnya Samarinda itu kan pengembangan kotanya itu di sekitar Samarinda Ilir ya. Karena penduduk Samarinda itu awal-awalnya itu kalau misalnya kita bahas sejarah ya, itu adalah di sepanjang Sungai Karangmumus ya. Jadi daerah Samarinda Ilir dan sekitarnya ya. Dulu pasar yang awal itu ada pasar Sungai Dama ya. Jalan Oto Iskandar Dinata. Nah, sekarang pengembangan kota itu ke arah sana, ke arah Samarinda Utara dan Samarinda Sungai Kunjang ya. Ada Lobakung, ada Lobahu, ada Samarinda Utara itu ke arah Lempake dan sekitarnya. Nah,
unit IPA Cendana itu menambah kapasitas dan atau volumenya itu adalah misalnya saja sebagian atau seluruhnya. Misalnya yang paling signifikan itu adalah koagulasi, flokulasi, dan sedimentasi. Jadi menambah bak sedimentasinya saja atau menambah bak koagulasi flokulasinya bersamaan. Nah, itu jadi bisa menambahnya sebagian atau keseluruhan. Jadi unit IPA-nya sudah ada lalu ditambah kapasitasnya. Ataupun kadang-kadang menambah kapasitas itu adalah settingan ya. Jadi settingan dari alat. Jadi alat itu kadang-kadang kalau kita belajar kan ya pada mekanika fluida kan ada aliran itu ada 3 jenis, ada laminar, ada aliran transisi dan turbulen. Kalau misalnya di koagulasi maka kita perlu alirannya yang turbulen kan ya, lebih kuat alirannya ya, RPM-nya lebih tinggi. Tapi kalau sudah masuk flokulasi alirannya harus lebih pelan lagi. Nah, mengatur kecepatan itu kadang-kadang ada yang dia itu bentuknya plug flow di dalam pipa atau juga yang membuka dan menutup pintu airnya. Nah, jadi memang ada kadang-kadang di dalam settingan rancangan bangunan air minum itu adalah batas maksimal dan minimum debit yang bisa diaturnya. Nah, kalau maksimal debitnya dilakukan ya, debitnya ditingkatkan, maka mungkin waktu tinggalnya dan pembubuhan koagulannya maka bisa disesuaikan. Nah, oleh karena itu peningkatannya ini bisa juga penambahan kapasitas atau volume, menambah sebagian atau keseluruhan atau settingan dari alat. Kalau perluasan adalah penambahan cakupan pelayanan. Nah, jadi misalnya pada unit IPA tertentu pelayanannya adalah kawasan A saja. Lalu ingin diluaskan karena arah kota itu misalnya tadi mengembang, ya kota itu terus berkembang, maka ditambah kawasannya itu tidak hanya A tapi B juga. Nah, penambahan cakupan pelayanan. Jadi mengembangkan sistem penyediaan air minum berdasarkan unit terdekat. Nah, mengapa unit terdekat? Tentu saja ini berkaitan dengan distribusi ya. Jadi kalau semakin jauh tentu kekuatan airnya semakin lemah ya, karena kalau kita belajar di mekanika fluida, ketika pipa itu terlalu panjang maka dia ada faktor kehilangan head atau kehilangan tekanan ya, head loss ya, rumus Darcy-Williams. Nah, jadi kalau misalnya terlalu jauh makanya beberapa kilometer itu ditambah penguat tekanan ya, misalnya ditambah reservoir dan pompa ya. Jadinya dari situ bisa menambah cakupan pelayanan. Jadi ini perlu dipertimbangkan. Jadi pengembangan SPAM bisa pembangunan baru, peningkatan ataupun perluasan. Nah, jadi kalau kita berdasarkan undang-undang ya, ada namanya itu rencana pembangunan jangka menengah nasional ya. Ada jangka pendek ya. Ada jangka panjang. Kalau jangka panjang itu biasanya lebih dari 5 tahun ya. Nah, kalau jangka menengah itu 5 tahun karena berdasarkan masa jabatan dari presiden, menteri ataupun gubernur dan wali kota ya. Kalau nasional berarti tingkat nasional, nanti diturunkan ke daerah-daerah ya. Jadi untuk target RPJMN tahun 2024 itu adalah 100% layak dan aman ya. Ini gambar yang tengah ya, yang gambar gelas itu. Jadi apa perbedaan antara layak dan aman ya? Kalau layak itu parameter utamanya itu adalah kuantitas. Ya. Jadi memastikan bahwa seluruh penduduk dengan proyeksinya, perhitungannya itu 100% terlayani. Sebenarnya di tahun 2019 RPJMN itu juga 100%, tapi ternyata yang terpenuhin pada tahun 2018 itu baru 87,8%. Satu tahun tuh sulit untuk meningkatkan sampai 100% ya. Nah, itu yang disebut sebagai layak. Jadi aspeknya adalah kuantitas. Nah, sedangkan kalau aman itu berbeda ya. Kalau aman itu levelnya lebih lagi ya. Levelnya itu adalah kalau aman itu maka ketika digunakan buat konsumsi, buat memasak, itu aman digunakan. Karena kalau kita baca Permenkes itu ada parameter-parameter yang saat ini itu sulit untuk dicek ya. Misalnya ada parameter-parameter organik itu nggak bisa dengan alat yang sederhana ya. Jadi perlu alat yang advance. Misalnya kalau kalian baca di Permenkes itu ada namanya itu di produk sampingnya disinfeksi. Ini penelitian saya waktu S3 ini.
Jadi itu perlu digunakan alat yang advance ya. Satu kali cek sampel aja bisa 2 jam ya. Bayangkan nih kalau misalnya kita alat ujinya itu juga perlu mahal ya karena operasionalnya ya. Nah, jadi itu ada beberapa parameter yang nggak bisa kita ukur ya. Di Samarinda bahkan di Kalimantan Timur belum bisa ngukur karena alatnya nggak ada di sini. Nah, jadi itu memang kita terdapat kendala-kendala sarana dan prasarana terkait dengan pengecekan parameter yang ada. Oleh karena itu memang aspek amannya itu kalau di pengolahan konvensional ya, utamanya itu ya karena flokulasi, koagulasi, sedimentasi dan filtrasi itu adalah aspeknya adalah kekeruhan, TDS, TSS itu yang bisa diukur mudah kan. Ataupun misalnya saja untuk aspek yang sifatnya patogen ya, biologis, disinfeksi pakai klorin. Jadi pengolahannya itu saja biasanya kan ya. Nah, itulah untuk aspek-aspek parameter yang baru bisa kita penuhin di instalasi pengolahan air minum, terutamanya yang konvensional di Indonesia ini pada umumnya ya. Nah, oleh karena itu dalam pemenuhan akses air minum perpipaan ya, jadi ada air minum yang perpipaan, ada yang bukan jaringan perpipaan BJP ya. Ada jaringan perpipaan itu namanya akses air JP, jaringan perpipaan. Ada yang bukan jaringan perpipaan. Kalau bukan jaringan perpipaan, kita sudah belajar sebelumnya ya, bisa dari sumur dan seterusnya. Kalau jaringan perpipaan maka disediakan oleh perusahaan daerah air minum. Targetnya tahun 2024 itu PDAM itu harus memenuhi 30%-nya ya. Jadi dari 100% itu 30% dari perpipaan. Nah, ini ada beberapa parameter-parameter yang lain ya. Tapi yang berkaitan dengan mata kuliah kita ini yang di tengah. Yang lainnya adalah aspek sanitasi, perumahan, dan seterusnya. Nah, ini adalah angka-angka terkait dengan pemenuhan akses air minum layak nasional ya. Jadi kalau secara nasional itu kalau kalian lihat di bawah kiri bawah ya, yang warna biru akses air minum layak nasional itu 87,8%. Kalau Kalimantan Timur berapa? Nah, Kalimantan Timur itu baru 82,91%. Ya. Masih kurang sekitar 18, 17, 18%-an ya. Jadi ini perlu dipenuhin ya. Jadi memang kalau memang kita mau melakukan penelitian terkait dengan air minum, terkait proyeksi dan seterusnya, memang masih up to date ya saat ini. Nah, yang perlu dilakukan itu adalah bagaimana lebih tepat sasaran, tidak hanya sekedar DED sekarang itu kan ya. Karena kalau penelitian tentang DED itu kalian sudah banyak dari yang sebelum-sebelumnya ya. Tapi kita perlu cari kira-kira parameter apa yang bisa membuat penelitian kita nanti lebih novelty-nya ataupun keterbaruannya ya. Nah, isu strategis dan permasalahan pengembangan spam ya. Jadi akses aman penduduk terhadap air minum tadi sudah saya sampaikan ya. Aman itu adalah tidak hanya sekedar layak, tapi aman itu lebih tinggi levelnya ya. Aspeknya adalah kualitas. Pendanaan ya, itu juga permasalahan kita ya. Kalau air PDAM itu naik itu orang-orang sudah tercekik ya, sudah sulit, apalagi di masa-masa saat ini ya, pendanaan itu bermasalah juga. Jadi BUMN, BUMD itu kebanyakan merugi memang. Aspek kelembagaan ya, kelembagaan siapa yang mengerjakan dan seterusnya. Pengembangan dan penerapan peraturan perundang-undangan, jadi harus berkesesuaian dengan undang-undang ya. Jadi kalau nggak kesesuaian undang-undang itu misalnya ada daerah-daerah tertentu yang misalnya masyarakat merasa sangat terganggu dengan baik itu tidak hanya air ya, sampah dan seterusnya, itu masyarakat tuh bisa menuntut ya kepada pemerintah, class action namanya ya. Class action itu jadi pemerintah itu dituntut oleh warganya karena dia merasa terugikan gitu. Tapi harus ada bukti autentik, misalnya kalau ada yang tinggal di sekitar Gunung Sampah gitu ya. Gunung Sampah itu daerah Pangeran Suryanata, itu kan ada open dumping untuk pembuangan sampah akhir kan ya. Nah, kalau misalnya asapnya terlalu banyak, terus kalian tuh merasa terganggu, lalu ada gangguan paru-paru, itu ada bukti labnya, itu kalian bisa melakukan class action ya, terganggu gitu ya. Sama seperti air minum. Kalau air minum itu kualitasnya buruk dan mengganggu kesehatan kalian dan ada buktinya, itu bisa melakukan class action ya. Sampai seperti itu sebenarnya.
Nah, pemenuhan kebutuhan air baku untuk air minum ini juga terdapat kendala karena kalau kita mempelajari terkait dengan debit air Sungai Mahakam itu ada masa pasang dan surutnya ya. Ketika surut, apalagi kemarau, itu ada pengaruh intrusi air laut. Oleh karena itu permasalahan-permasalahan ini harus segera diatasi. Peran dan kemitraan badan usaha dan masyarakat dan inovasi teknologi. Jadi inovasi teknologi perlu ditingkatkan karena saat ini kita belum ada R&D yang cukup ya, riset dan development-nya agak kurang ya. Nah, ini dasar hukum penyelenggaraan spam ya. Sebelumnya sudah pernah kita bahas ya. Undang-undang, PP dan permennya. Nah, landasan penyelenggaraan spam ya. Jadi seperti kita ketahui bersama, ada namanya Jakstranas itu adalah kebijakan strategi nasional. Tadi misalnya kalau secara nasional tahun 2024 itu harus 100% layak. Nah, itu biasanya diturunkan ke Jakstrada ya, kebijakan strategis daerah. Makanya nanti ada perwalinya, peraturan wali kotanya. Nah, ini tadi ya. Kalau Jakstranas, Jakstrada ya, ada yang tingkat provinsi, ada yang kota. Nah, ini nanti akan diturunkan dalam pengembangan spam. Ini yang sebelumnya kita pelajarin apa perbedaan rencana endung, studi kelayakan dan perencanaan teknisnya ya. Ini bagian dari pengembangan spam tadi. Mungkin demikian yang saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.